Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardian Fariza. Kali ini saya akan membacakan diagram TS. Diagram TS adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara temperatur T dengan entropi fluida pada kondisi tekanan, entalpi, fase, dan massa jenis tertentu. Jadi, diagram TS tersebut terdapat besaran-besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, entalpi, dan fase fluida. Sumbu vertikal TS diagram menyatakan skala temperatur dan sumbu horizontal menyatakan entropi. Terdapat dua sistem satuan untuk diagram TS, yaitu sistem satuan internasional dan sistem satuan Inggris. Menggunakan diagram ini perlu diperhatikan sistem satuan yang digunakan. Selain itu, masing-masing jenis fluida mempunyai diagram TS-nya sendiri-sendiri dan berbeda satu dengan lainnya. Misalkan diagram TS untuk air tidak akan sama dengan TS diagram untuk freon dan tidak akan sama dengan diagram untuk amoniak. Oke, ini adalah gambar sederhana diagram pH. Sama nggak beda jauh sih sama yang tadi. P di sini tekanan, H di sini adalah entalpi. Grafiknya nggak beda jauh sama tadi di TS. Di mana titiknya di sini yang lengkung masih disebut kurva di sini. Di sini masih fase cair jenuh. Di sini masih fase campuran, di sini gas jenuh. Karena naik ke atas, di sini adalah superheated atau tekanan panas. Nah, di sini titik hijau ini adalah T1 sama dengan T2. Ini T4 di sini. T3. Di sini garis biru ini adalah P1 sama dengan P2. Dan di sini adalah P3 sama dengan P4. Untuk garis di sini masih sama kayak TS di sini. Masih masuk dari evaporator di sini. Katup ekspansi, evaporator masuk ke tahap kompresor. Sini masuk ke kondensor. Di sini garis ini adalah H1 sama dengan H4. Di sini adalah H2. Di sini ini H3. Terima kasih untuk dan sekian dari grafik pH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardian Fariza. Saya akan membahas diagram pH. Diagram pH merupakan diagram dengan sumbu X menunjukkan entalpi H dan sumbu Y menunjukkan tekanan P. Selain kedua besaran tersebut, terdapat garis-garis kurva, yaitu suhu, entropi, dan volume spesifik. Garis-garis tersebut menandakan bahwa titik-titik yang berada dalam garis yang sama memiliki besaran yang sama. Garis biru menunjukkan garis suhu 300 derajat Celcius. Panjang garis tersebut bersuhu 300 derajat Celcius. Selain garis-garis tersebut, terdapat pula kubah saturasi. Kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fase zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fase dari zat berupa campuran gas dan cair. Ini adalah bentuk dari diagram TS. Di mana titik yang ke atas ini, garis yang ke atas ini adalah tekanan, yang ke samping kanan adalah entropi.
Dimana titik-titik ini nih yang bergaris melengkung itu adalah garis-garis kurva. Nah, garis-garis yang nyambung ini adalah dalam satuan tekanan. Nah, kalau di fase dimana dia sampai sini, di sini adalah titik cair jenuh. Nah, kalau udah masuk ke tengah sini, garis tengah sini, dia masuk fase campuran. Dia akan berpindah terus ke gas jenuh. Di gas jenuh ini tekanan meningkat, kompresor, evaporator di sini. Ini katup ekspansi, di sini adalah kondensor. Dari sini adalah T3, T4, di sini ada T1, T2, garis yang ini. Ke atas. Oke. Untuk garis yang berwarna biru ini nih adalah H1 sama dengan H4. Sini H2, di sini H3. Dan sekian ini dari saya, grafik yang sangat singkat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip refrigerasi adalah proses penyerapan panas dari dalam ruangan yang tertutup kedap, lalu memindahkan serta mengenyahkan panas keluar dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi. Energi yang paling cocok untuk refrigerasi adalah tenaga listrik untuk menggerakkan kompresor unit refrigerasi. Refrigerasi memanfaatkan sifat-sifat panas atau termal dari refrigeran selagi bahan itu berubah keadaan dari cair menjadi gas dan sebaliknya dari gas menjadi cair. Proses yang berlangsung pada sistem refrigerasi. Dalam suatu sistem refrigerasi berlangsung beberapa proses yang sederhana, yaitu penguapan. Penguapan adalah proses refrigeran cair berada dalam evaporator menguap pada suhu tetap, meskipun telah menyerap panas dari produk atau ruangan yang didinginkannya. Penyerapan panas selama penguapan tersebut tidak disertai oleh kenaikan suhu. Kedua, pemampatan. Pemampatan adalah suatu proses yang berupa uap dingin dari evaporator dihisap oleh kompresor dan kemudian dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya berubah menjadi tinggi. Setelah dimanfaatkan, kemudian refrigeran tersebut ditekan menuju kondensor. Pengembunan. Proses pengembunan pada dasarnya adalah mengenyahkan panas dari refrigeran yang bersuhu dan bertekanan tinggi di dalam kondensor, di mana medium pengembunannya dapat berupa air atau udara sehingga panas refrigeran diserap oleh medium tersebut. Yang terakhir, pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses pengaturan bentuk refrigeran supaya memuai atau mengabut dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya uap dingin di evaporator. Cara kerjanya yaitu tekanan cair refrigeran dijatuh tekankan pada katup ekspansi sehingga suhunya menjadi di bawah suhu ruangan yang direfrigerasi. Saya akan menjelaskan tentang kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dan sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas kompresor
akan memompa gas refrigerant di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan. Dari sistem menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake sisi tekanan rendah, ada 3 kerja yang dilakukan oleh kompresor, yaitu kompresor bekerja dengan perbedaan tekanan sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari satu bagian ke bagian lain dan sistem. Kompresor berfungsi untuk menghisap refrigerant dan temperatur dan dengan suhu dan tekanan rendah, lalu menempatkan refrigerant tersebut sehingga tekanan dan suhu meningkat untuk kemudian dialihkan ke kondensor. Ada 2 prinsip kerja umum untuk kompresi udara atau gas: kompresi perpindahan positif dan kompresi dinamis. Kompresi udara yang termasuk pada prinsip kerja kompresi perpindahan positif, misalnya kompresi perpindahan positif misalnya kompresi piston, kompresi orbital, dan berbagai jenis kompresi putar. Jenis kompresi putar ton kompresor. Dalam kompresi perpindahan positif, udara ditarik ke dalam satu atau lebih ruang saluran masuk secara bertahap. Berikut ini contoh diagram TS pada kompresor, bisa dilihat. Dan ini contoh diagram pH pada kompresor. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen evaporator. Evaporator juga disebut juga dengan boiler, geyser, roaster, holding coil, filling unit, dan lain-lain. Fungsi evaporator adalah untuk menyerap panas dan udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Evaporator mempunyai fungsi berkebalikan dengan kondensor. Evaporator terletak di antara pipa kapiller dan kompresor, yang merupakan daerah sisi tekanan rendah dari sistem. Evaporator dibuat dari bermacam-macam logam, tergantung dari bahan pendingin yang dipakai dan pemakaian dari evaporator sendiri. Logam yang banyak dipakai besi, baja, tembaga, kuningan, dan aluminium. Prinsip kerja evaporator adalah alat untuk mengoperasi larutan. Prinsip kerjanya untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat tersebut yang memiliki titik didih tinggi dan zat pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah, sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang tinggi. Ada 4 komponen dasar yang dibutuhkan dalam evaporasi, yaitu evaporator, kondisioner, injeksi uap, dan perangkap uap. 1. Evaporator. 2. Kondensor adalah salah satu jenis mesin penukar kalor yang berfungsi untuk mengondensasikan fluida. 3. Injeksi uap. 4. Perangkap uap. Evaporasi dilaksanakan dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Uap yang terbentuk pada evaporasi biasanya hanya terdiri dari satu komponen, dan jika uapnya berupa campuran, umumnya tidak diadakan usaha untuk memisahkan komponen-komponennya. Perhitungan neraca panas pada evaporator. Dari perhitungan neraca massa selanjutnya dilakukan perhitungan neraca energi. Perhitungan neraca energi dilakukan pada basis waktu 1 jam. Satuan panas kilojoule. Tempat referensi 25 derajat Celcius. Neraca energi: neraca masuk, energi keluar, energi integrasi, energi terkonsumsi, energi
terkumulasi. Entalpi bahan pada temperatur dan tekanan tertentu adalah delta H, delta HR, delta HZ. Keterangan delta H perubahan entalpi delta HR entalpi pada suhu T, delta HR entalpi pada suhu referensi 25 derajat Celcius. Entalpi bahan campuran dan dirumuskan sebagai berikut. Delta H perubahan entalpi, M massa kilogram, CV kapasitas panas, DT perbedaan temperatur. Contoh diagram evaporator. Contoh diagram TS evaporator yang kiri. Contoh diagram pH evaporator yang kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigerasi di dalam evaporator serta evakuasi dengan energi yang diperlukan melakukan kerja kompresi dan kalor dari sistem uap yang mengalir melalui satu susunan pipa diembunkan sewaktu bersentuhan dengan permukaan pipa-pipa yang dialiri cairan pendingin. Pipa-pipa ini permukaannya dijaga agar tetap bertemperatur rendah dengan mengalirkan cairan pendingin. Prinsip kerja kondensor dalam dunia industri. Terdapat berbagai macam peralatan dengan fungsinya masing-masing. Tidak terkecuali industri migas, entah itu peralatan utama maupun peralatan pendukung. Peralatan utama maupun peralatan pendukung tersebut digunakan sesuai fungsinya masing-masing dengan tujuan tertentu. Alat yang disebut dengan kondensor. Alat ini sering ditemui pada suatu industri yang bergerak di bidang energi maupun kimia. Misalnya saja unit pengolahan migas, pembangkit listrik, industri petrokimia, dan sebagainya. Neraca energi pada kondensor. Ada beberapa hal yang menjadi dasar perhitungan neraca panas, yaitu basis perhitungan adalah 1 jam operasi, satuan massa yang digunakan adalah km mol, 1 referensi adalah 25 derajat Celcius, satuan kapasitas panas yang digunakan adalah Kjoule, satuan perubahan entalpi adalah Kj. Data yang dibutuhkan: data berat molekul komponen H2, CH2, C6H12, CH2, BM 2788492. Kapasitas panas komponen H2, C5H5, C5H12, C7H8, A50,607, 31,662, 44,417, 83,703, B6,11, 1,30E, 1,60E, 5,17E, C0,309, 3,61E, 4,47E, 1,49E, D 0,014, 3,82E, 4,76E, 1,97E. Contoh diagram kondensator.
TS. Contoh diagram kondensor pH sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan katup ekspansi. Katup ekspansi digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Katup ekspansi berfungsi untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evaporator. Selanjutnya prinsip kerja katup ekspansi. Sering disebut sebagai katup ekspansi peran utama 2. 1. Efek throttling, suhu tinggi dan tekanan tinggi cairan refrigeran melalui katup throttling katup ekspansi untuk menjadi suhu rendah dan tekanan hidrolik berkabut sehingga menciptakan kondisi untuk penguapan refrigeran. 2. Mengendalikan aliran refrigeran cair ke evaporator. Setelah evaporator, refrigeran diuapkan dari keadaan cair, menyerap panas, mengurangi suhu di dalam mobil. Katup ekspansi untuk mengendalikan aliran refrigeran untuk memastikan bahwa stop kontak evaporator benar-benar gas refrigeran. Jika alirannya terlalu besar, outlet berisi refrigeran cair dan masuk kompresor untuk menghasilkan cairan yang pecah. Jika aliran refrigeran terlalu kecil, penguapan dini selesai, mengakibatkan kekurangan pendinginan. Contoh diagram katup ekspansi. Contoh diagram TS yang sebelah kiri dan contoh diagram pH yang sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwari Faldi Gajah dari kelompok efek COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COP, Coefficient of Performance dari sistem refrigerasi. A. Sistem refrigerasi. Refrigerasi merupakan suatu proses penarikan kalor dari suatu benda atau ruangan, lingkungan sehingga temperatur benda tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya. Sesuai dengan konsep kekekalan energi, panas tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dipindahkan. Sehingga refrigerasi selalu berhubungan dengan proses-proses aliran panas dan perpindahan panas. Dari sekian banyak jenis-jenis sistem refrigerasi, namun yang paling umum digunakan adalah refrigerasi dengan sistem kompresi uap. Komponen utama dari sebuah siklus kompresi uap ialah ada kompresor, evaporator, dan kondensor. Pada siklus kompresi uap di evaporator, refrigeran akan menghisap. Pada siklus kompresi uap di evaporator, refrigeran akan menghisap panas dari dalam ruangan sehingga panas tersebut akan menguapkan refrigeran. Kemudian uap refrigeran akan dikompres oleh kompresor hingga mencapai tekanan kondensor. Dalam uap refrigeran dikondensasikan dengan cara membuang panas dari uap refrigeran ke lingkungannya. Kemudian refrigeran akan kembali diteruskan ke dalam evaporator. Adapun proses-proses yang terjadi pada siklus kompresi uap, yang pertama ada proses kompresi. Proses ini dilakukan oleh kompresor dan berlangsung secara isentropik. Kondisi awal refrigeran pada saat masuk ke dalam kompresor uap jenuh bertekanan rendah. Setelah mengalami kompresi, refrigeran menjadi uap bertekanan tinggi. Karena proses ini berlangsung secara isentropik, maka bertemperatur keluar kompresor pun meningkat. Yang kedua ada proses kondensasi. Proses ini berlangsung di dalam kondensor. Refrigeran yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor dan akan membuang kalor sehingga fasanya berubah menjadi cair.
Hal ini berarti bahwa di dalam kondensor terjadi pertukaran kalor antara refrigeran dengan lingkungannya, sehingga panas pun berpindah dari refrigeran ke udara pendingin yang menyebabkan uap refrigeran mengembun menjadi cair. Dan yang ketiga, proses ekspansi. Proses ekspansi ini berlangsung secara isoentalpi. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi, tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan bertemperatur. Proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifis yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigeran dan menuju tekanan. Dan yang keempat, ada proses evaporasi. Proses ini berlangsung secara isotermal atau tekanan konstan atau temperatur konstan. Di dalam evaporator, panas dari dalam ruangan akan diserap oleh cairan refrigeran yang bertekanan rendah sehingga refrigeran berubah menjadi fasa menjadi uap bertekanan rendah. Kondisi refrigeran saat masuk ke evaporator sebenarnya adalah campuran cair dan uap. Dan yang B, siklus kompresi uap dengan water heater. Water heater termasuk ke dalam bagian kondensor karena proses pemanasan air pada water heater tersebut menggunakan panas buangan dari kondensor, di mana pada umumnya suhu freon yang keluar dari kompresor AC dibuang pada kondensor. Dengan adanya water heater, aliran panas itu dibelokkan dulu ke dalam tangki air dingin sebelum masuk ke kondensor. Perpindahan panas dari pipa AC dan air di dalam tangki. Pipa AC yang keluar dari kompresor lalu dialirkan dahulu ke tempat heat exchanger berupa pipa spiral dari dalam tangki, dan air yang semula dingin pun memanas. Begitu pula sebaliknya, suhu freon yang panas menurun. Setelah melewati pipa spiral dalam tangki, barulah kemudian pipa AC kembali diarahkan ke kondensor. Dan adapun manfaat dari water heater adalah hemat biaya, daya tahan lebih lama, aman, dan air panas yang diperoleh kembali stabil. Dan yang terakhir yang C, coefficient of performance. Untuk kerja dari sebuah mesin kalor dapat dideskripsikan sebagai efisiensi termal. Untuk kerja dari mesin pendingin dan pompa kalor dapat diekspresikan oleh rasio dari penggunaan panas yang bekerja, atau dapat juga disebut dengan rasio energi atau coefficient of performance. Untuk kerja COP dari siklus pendinginan dapat diekspresikan pada sebuah sistem siklus efisiensi. Secara ketetapan matematika, COP didefinisikan sebagai rasio dari panas yang dihisap dari ruang yang didinginkan terhadap kerja yang digunakan untuk memindahkan panas tersebut. Untuk dapat menghitung COP, maka energi yang dialirkan menuju kompresor harus diubah ke dalam energi panas pada tiap unitnya. Dengan kata lain, COP secara teoritis sama dengan efek pendinginan dari panas yang dihisap pada evaporator atau Q evaporator dibagi dengan kerja kompresi dari kompresor atau W compression. Pada prinsip, COP merupakan perbandingan antara desired output terhadap required input atau output yang diinginkan dibagi input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja adalah cooling effect atau efek pendinginan. Maka efek pendinginan tidak lain dan tidak bukan adalah kalor yang diserap oleh evaporator, sedangkan input yang diperlukan adalah kerja dari kompresor. Di sini ada rumus COP. COP sama dengan Q evaporator per W kompresor. COP tidak bersatuan karena Q evaporator dalam watt dan W kompresor dalam watt juga. Selanjutnya, Q evaporator sama dengan M dot kali H2 dikurang H1.
sedangkan W kompresor sama dengan M dot kali H3 dikurang H2, di mana H2 adalah entalpi keluaran evaporator atau inputan kompresor, sedangkan H1 adalah entalpi inputan evaporator atau keluaran katup ekspansi, dan H3 adalah entalpi keluaran kompresor atau inputan kondensor. Dengan demikian, COP dapat disederhanakan menjadi COP sama dengan H2 dikurang H1 per H3 dikurang H2. Demikian, terima kasih.